Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada wawancara yang akan gua bahas ya di video kali ini. Jadi Ruben Amorim melakukan interview dengan Sky Sports. Ada beberapa hal yang menurut gua penting dan menarik. Misalnya Ruben Amorim secara jelas, secara terbuka mengatakan kalau saya sangat malu ya, 26 pertandingan kita menang hanya 6 kali. Ini disebutkan oleh Ruben Amorim secara jelas. Jadi ya ini ya hal yang gimana ya, dia secara jujur dan menurut gua ya ini memang apa adanya ya, bahwa memang situasi Manchester United ini bahkan sang manajer ataupun sang head coach sampai mengatakan bahwa dia sendiri ini sangat malu dengan apa yang diraih. Tentu saja dia juga menjadi, menurut gua ya, menjadi bagian dari hasil ini. Tapi ada hal lain juga yang dikatakan di wawancara tersebut. Gua ambil sumbernya dari United District ya. Ada beberapa kutipan di sana. Ruben Amorim mengatakan, ya saya sangat malu di 26 pertandingan Anda menang 6 kali. Ada hal yang salah dari bagaimana kita bermain sepak bola. Kadang-kadang ini bukan cara kita bermain secara teknikal ataupun taktikal. Ini tentang bagaimana cara kita menghadapi kompetisi. Bagaimana kita ini marah kita marah karena kita kalah. Bagaimana kita melindungi gawang. Ini merupakan cara-cara ya ataupun jalan yang kita harus perbaiki. Lalu Ruben Amorim juga mengatakan ya tentang hal ya untuk berjuang sampai dengan akhir. Bagaimana kita menghadapi kompetisi. Ini tidak baik-baik saja untuk kalah. Ini tidak baik-baik saja untuk seri. Tidak peduli kalau kita bisa merubah posisi kita di liga atau tidak. Perasaannya saat ini adalah tidak ada ya terkait dengan kepercayaan diri. Ini tentang percaya dan juga mengerti kalau kita ini adalah Manchester United. Lalu Ruben Amorim mengatakan bahwa posisi kita ini tidak bisa diterima, dan untuk saya ini bukan kekurangan kepercayaan diri. Ini merupakan kekurangan hal yang lebih mendasar. Saya telah berbicara dengan board dan saya memiliki perasaan yang jelas ya. Karena saya tahu apa yang tim ini butuhkan untuk bisa lebih baik lagi. Gua ambil dari Center Devils. Kalau gua lihat ya ternyata ini kurang lebih sama ya apa yang dikatakan, yang dikutip oleh Center Devils dan juga United District. Jadi itu tadi yang disebutkan oleh Ruben Amorim. Gue juga sudah bahas di video sebelumnya karena Ruben Amorim juga secara jelas menjelaskan ataupun menyebutkan hal-hal yang dia rasakan, apa yang Manchester United perlukan untuk musim depan. Wawancara dengan Sky ini sekali lagi menegaskan hal tersebut karena poinnya kurang lebih sama, di mana menurut Ruben Amorim ada hal yang lebih mendasar. Ini bukan tentang permainan, ini bukan soal technical, bukan soal tactical, bukan soal kepercayaan diri, tapi ada hal yang lebih mendasar dari hal-hal tadi yang disebutkan. Menurut gue sangat beralasan. Karena kalau yang dibahas hanya sekedar taktik, teknis, ini yang selalu disebut-sebut selama mungkin 15 tahun terakhir. Pemain ini tidak berperforma bagus, pemain itu dijual saja, datangkan pemain sini, datangkan pemain itu. Ini hal yang sama berulang-ulang 10-15 tahun terakhir. Termasuk juga yang berulang-ulang adalah pecat manajer, ganti dengan nama ini, nama itu. Nama ini, nama itu lebih cocok, dan lain-lain. Ini hal yang terus berulang. Dan apa? Tidak bisa memperbaiki Manchester United. Tidak bisa sama sekali ya.
artinya tidak bisa memperbaiki begini. Oke, mungkin trofi datang, papan atas diraih, tapi tidak bisa menyamai apa yang dicapai Manchester United misalnya di periode bersama dengan Sir Alex Ferguson. Dominasi. Apa yang didominasi Manchester United selama 15 tahun terakhir ini kurang lebih? Nyaris tidak ada menurut gue. Pencapaian iya, tapi tidak secara jangka menengah ataupun jangka panjang. Tidak ada dominan. Dan ini karena sebenarnya yang berusaha untuk didapatkan kembali oleh Manchester United, diharapkan oleh fans. Justru yang ada kemunduran demi kemunduran. Nah, Ruben Amorim menegaskan bahwa ada hal yang lebih mendasar dari kepercayaan diri. Kalau menurut gue, hal tersebut menurut gue bisa jadi salah. Ini tentang karakter, ini tentang, gue sudah pernah singgung, kultur dari klub. Kultur di mana tidak bisa menerima hasil seri, tidak bisa menerima kekalahan. Itu bukan hal yang biasa. Ini hal yang justru hal yang luar biasa ketika kalah atau bahkan ketika seri. Jadi memang mindsetnya itu tentang kemenangan. Dan ternyata membangun mindset karakter seperti ini tidak semudah seperti apa yang dikatakan, direncanakan menurut gue. Karena dari apa yang gue lihat ya, terutama di Manchester United, segalanya ini kompleks terkait dengan pemain misalnya. Mereka yang datang mungkin mendapatkan gaji besar, biaya transfer tinggi, lalu juga ketika berada di Manchester United sorotan dari media ini juga banyak ya kan. Mungkin bahkan bisa menaikkan valuasi pribadi dan lain-lain, ada brand segala macam lain-lain ya. Ternyata ini tidak bisa, maka mereka diharapkan akan memiliki karakter juga yang sama besarnya terhadap klub ini. Ternyata apa yang terlihat selama 10-15 tahun belakangan ini, tidak semua pemain bisa seperti itu menurut gue. Bukan berarti tidak ada, dan kalau seandainya ada yang mengatakan, wah nggak ada sama sekali. Oh masa iya nggak ada sama sekali? Menurut gue tetap ada. Tapi tidak cukup jumlahnya. Dan gue juga melihat ya, kalaupun ada pemain-pemain itu, gue menilai ya nggak bisa kalau hanya dari pemain. Pemain itu mungkin turunan yang termasuk yang paling bawah. Sementara klub ini ada juga komponen-komponen yang di atas. Dan menurut gue komponen-komponen di atas juga memiliki peran yang sangat besar. Kalau misalnya dibandingkan dengan klub-klub lain ya, yang saat ini bisa dikatakan sukses di Inggris ataupun di Eropa, mereka rata-rata punya pemilik yang kuat kemauannya untuk membawa klub yang mereka miliki tersebut untuk sukses. PSG misalnya dengan pemilik Qatar, ambisius sekali. Dan ambisiusnya ini juga tidak secara ngawur menurut gue. Bagaimana turunan dari ambisius tersebut dengan menempatkan nama-nama yang memang mengerti sepak bola, mengelola klub secara besar, bagaimana menghadirkan karakter kultur sebagai klub besar. PSG kalau dilihat mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu begitu ya, tidak seperti saat ini. Pun juga gue melihat klub lain di Liga Inggris misalnya Arsenal ataupun juga Liverpool saat ini ya. Mungkin ada yang mengatakan ya pemiliknya pelit atau seperti apa. Tapi bagaimana pemilik ini bisa menunjuk orang-orang yang tepat di manajemen, menghasilkan ya klub yang mereka miliki bisa berada di papan atas dalam periode yang lumayan jika dibandingkan dengan Manchester United. Arsenal misalnya, walaupun tanpa trofi, tapi bagaimana mereka bisa secara konsisten berada di papan atas, ini bukan sesuatu yang apa ya, yang bahkan Manchester United pun tidak bisa raih kan faktanya demikian. Belum lagi kalau kita melihat Manchester City, belum kalau melihat Newcastle misalnya. Manchester United harus memperbaiki dari atas menurut gue. Dan apakah ini berarti Glazer out segala macam? Glazer tetap harus out. Tapi fakta bahwasannya sekarang Glazer belum out ya. Apakah ini berarti terus Manchester United tidak ada dan tidak akan kemana-mana? Football operation sekarang dipegang oleh Ineos.
Ineos telah menunjuk orang-orang yang dinilai lebih kompeten ya untuk mengelola klub sepak bola dibanding dengan manajemen sebelumnya. Hal yang bagus, awal yang bagus iya. Tapi sampai saat ini yang gue lihat dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ini, nampaknya proses perbaikan tersebut butuh waktu. Butuh waktu ada dua hal yang jadi pertanyaan gue sebenarnya. Butuh waktu apa karena nama-nama yang ditunjuk ini ternyata kompetensinya tidak setinggi yang ada di profilnya. Atau memang kerusakan dari Manchester United sedemikian hebatnya sehingga mereka yang punya punya nama yang lebih dinilai lebih bagus dibandingkan manajemen sebelumnya pun juga akhirnya membutuhkan waktu yang lebih panjang gitu karena memang rusaknya cukup besar. Dan gua cenderung lebih ke faktor nomor 2. Manchester United selama 10-15 tahun belakangan ini selain dimiliki secara absolut oleh Glazer, tapi bagaimana manajemen orang-orang yang mengelola klub ini menurut gue bukan nama-nama dengan kompetensi yang bagus. Ed Woodward, Richard Arnold, menurut gue mereka tidak memilih background sepak bola yang kuat. Lebih mungkin ke sisi akuntansi ataupun finansial. Dan ini ternyata ya, dari CEO yang tidak tepat, turunan ke bawahnya pun juga demikian. Jadi memang kerusakannya menurut gue sudah cukup besar gitu ya. Dan balik lagi tentang apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, gue juga merasakan ada frustrasi dari Ruben Amorim. Ada frustrasi betul yang dia lihat, yang dia pegang, yang dia kelola skuad Manchester United. Ini hal yang sebagai manajer mungkin di Braga ataupun di Sporting dia tidak mengalami hal ini. Di Sporting misalnya di musim awal kalau tidak salah sih dia juga tidak sebagus musim-musim sebelumnya, setelahnya ya, dia juga mengalami kesulitan intinya seperti itu, tapi tidak seperti apa yang dihadapi di Manchester United menurut gue. Dari 26 pertandingan hanya menang 6. Ini hal yang tidak bisa diterima menurut gue. Ada beberapa pendapat ya kalau gue lihat di sosial media bahwa apapun hasil dari Europa League, Ruben Amorim harus keluar. Ada salah satu YouTube berluar negeri yang mengatakan seperti itu gitu. Dan ketika ditanya siapa yang harus didatangkan masuk, siapa saja, yang penting Ruben Amorim keluar. Ini mindset yang menurut gue sesat dan menyesatkan. Yang penting ganti pelatih dulu gitu. Ini hal yang menurut gue ya, dengan mindset seperti ini, gue tulis di Twitter gue, ya Manchester United tidak akan kemana-mana. Yang penting pecat dulu, siapa yang ganti nggak masalah, siapa saja bisa. Oh ini menyesatkan betul menurut gue. Justru yang gue pikirkan sekarang adalah Ruben Amorim ini yang baru datang dari bulan November justru harus mendapatkan support yang lebih besar lagi. Karena dia tahu kesulitannya ya, masalah di Manchester United sedemikian besarnya. Dia datang ke Manchester United ini bukannya tanpa kompetensi ya. Di Sporting luar biasa, dia fantastis. Bisa membuat Sporting mendominasi Liga Portugal, di mana Sporting ini bukan termasuk 2 klub yang terbesar katakanlah ya. Ini hal yang fantastis, dia datang ketika klub lagi kacau. Dia juga bisa membawa Sporting ini di Eropa melangkah dengan gagah menurut gue. Lalu bahkan bukan hanya Manchester United ya kan, ada beberapa klub besar Eropa juga dikaitkan dengan Ruben Amorim. Artinya dia memiliki kompetensi yang bagus gitu loh. Manchester United sebelum-sebelumnya juga dilatih oleh nama-nama yang memiliki kompetensi yang bagus. Tapi yang gue lihat mereka tidak memiliki support yang optimal. Support di sini jangan diartikan hanya pemain yang dibelikan oleh manajemen, enggak. Tidak cukup hanya pemain yang dibelikan oleh manajemen, enggak, itu terlalu cetek menurut gue. Bahkan pemain yang didatangkan dengan manajemen sesuai dengan rekomendasi pun juga harus dilihat lagi. Ketika didatangkan berapa harganya, berapa gajinya. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan performa, dengan karakter dan lain-lain. Ketika itu tidak dilakukan dengan tepat, walaupun nama yang diminta itu didatangkan, jadinya justru bisa kacau menurut gue.
Jadi memang kolaborasi itu penting antara head coach misalnya dengan manajemen dan lain-lain. Dan gue berpikir ya Ruben Amorim harus mendapatkan justru support yang lebih besar lagi dengan apa yang terjadi musim ini. Musim depan tidak ada jaminan Manchester United akan langsung bisa nyetel, akan langsung bisa bersaing di papan atas secara lebih konsisten dengan apa yang terlihat terutama di pertandingan Liga setelah Manchester United ini perlahan memindahkan fokus konsentrasinya ke Europa League. Ini sangat mengkhawatirkan loh menurut gue secara dengan amatiran. Dengan apapun alasannya, kedalaman skuad lah, apalah, menurut gue mengkhawatirkan betul untuk musim depan. Dan seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim, ini lebih dari sekedar soal teknis dan juga soal taktik. Salah satu indikasinya menurut gue ataupun indikatornya apakah manajemen ini memberikan support yang bagus ya di musim panas nanti. Dan itu bukan hanya soal siapa yang didatangkan atau siapa yang dilepas, tapi bagaimana periode persiapan nanti di pre-season. Manchester United tentu saja membawa sisi komersial di pre-season tour nanti. Tapi yang gue harapkan juga persiapan sisi teknis ini juga diutamakan. Salah satu indikatornya lagi ya terkait dengan persiapan teknis yang bisa dilakukan oleh manajemen dalam rangka mensupport Ruben Amorim ya, mendatangkan pemain baru dengan lebih cepat. Menurut gue itu salah satunya ya, dan juga banyak faktor lainnya. Itu tadi Sobat Football United membahas situasi ataupun wawancara Ruben Amorim. Terlihat betul ya dia sangat-sangat kesulitan dan dia frustrasi menurut gue dengan apa yang terjadi dengan Manchester United saat ini. Head coach-nya saja frustrasi, fans juga demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.